sampaikanlah kebaikan dan kebenaran walaupun apa satu ayat, artinya itu yang saya ambil. Kemudian, nah kalau mau ditahu kerjanya Sang Kinasih, beliaulah yang membagi-bagi namanya saat ini, yang membagi energi-energi yang di perut bumi saat ini, yang disebut nanti ada akan gempa sekian, itu saat ini masih diatur oleh beliau. Ya. Jadi kerjanya itu membagi energi sehingga gempa yang bisa ditekan, yang tadinya 7, sekian jadi 5, sekian. Jadi goyangannya tidak terjadi. Nah, contoh kemarin masih ingat ada kejadian gempa di daerah Tuban. Ya. Daerah Tuban. Tapi kenapa di orang Tuban sendiri nggak tahu, daerah sekitarnya goyang semua, tapi daerah Tuban tidak. Artinya bisa kerjanya beliau itu adalah minimalisir atau goncangan-goncangan itu. Nah, ya. Nah, contoh lagi, dentuman yang ada di kemarin yang lagi viral juga di Sumeneb ya, Madura. Memang ada yang tahu dentuman apa? Kan tidak ada yang tahu. Itu adalah memperbaiki lempengan bumi yang sudah retak. Jadi di bawah ini, di bawah bumi, perut bumi itu lempeng-lempeng itu semakin melebar. Jadi makanya disebut megatrust itu yaitu. Nah, kalau itu bergoyang gimana manusia yang ada di atasnya? Kira-kira gimana? Nah, inilah energinya itu diperbaiki, dibagi. Kalau memang harus terjadi gempa, dialihkan kemana gempanya, ya kan? Yang sesuai sesuai alirannya ya, gitu. Itu memperbaiki, bukan merusak. Jadi kalau disebut SP itu banyak orang wow bisa ini bikin ini, ya itu salah besar. Tugasnya SP kan memayu hayuning bawono, menjaga sebagaimana tugasnya kita manusia di muka bumi adalah apa? Rahmatan lil alamin kan. Nah, bukan merusak. Nah, yang merusak itu siapa? Ya itulah lawannya. Seolah-olah memperbaiki padahal sebenarnya merusak. Nah, kira-kira itu. Jadi bocoran yang saya bisa sampaikan, kejadian dentuman itu perbaikan lempengan bumi. Nah, ini satu kejadian yang kemarin itu yang ada di Sumeneb itu, di bawah itu pasukan Sang Kinasih itu adalah naga yang bermahkota. Nah, itu di bawah itu memperbaiki di dalam itu, di perut bumi, memperbaiki sehingga berapa hari kemudian, 3-4 hari kemudian kan terjadi gempa di Kalimantan dan NTT kan. Coba kalau satu titik ininya energi goyangannya gempanya, kira-kira gimana? Iya kan? Nah, itu kira-kira ya. Ada lagi? Ada. Ngopi dulu. Itu berarti dari bocoran dari Hoib ini ya, informasi bocoran dari Hoibnya seperti itu. Ya, okay. Ya karena saya jujur ya, saya berkomunikasi dengan roh sucinya beliau-beliau, termasuk yang disebut Ratu Adil. Ya, memang dua, laki SP itu laki-laki, Ratu Adil itu perempuan. Tapi bukan pasangan disebut sama istri, bukan. Artinya mereka sedarah kalau disebutnya. Ya. Oke. Nah, gelarnya itu Dewi Sekar Jagat ya, pengganti dari kalau dari Jawa Barat ada Dewi Dia Pitaloka, dulunya kan bergelar itu. Nah, sekarang Ratu Adil juga bergelar itu, Dewi Sekar Jagat atau Kantil. Oke, ini sini kayak ada yang bernama Dewi Sekar Jagat juga nih.
Alfian ini termasuk udah hadir juga ya. Oke, ini mau bertanya lagi nih ya. Ya. Itu tadi kan sering komunikasi dengan Sukma daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Seperti apa nih sosok beliau ini di alam nyatanya, seperti apa di alam goibnya itu seperti apa nih sosok beliau ini, biar kita menjadi tahu nih seperti apa nih menurut sampean. Sosoknya gini, sosoknya itu biasa, manusia biasa sebagai wadahnya, tapi kan ditumpangi atau diisi dengan yang maha kuasa tuh, karena tugasnya yang maha kuasa memberikan energi lagi. Kalau istilahnya nih setrum nih, wattnya cuma sekian, kasih lagi. Ya, kira-kira gitu ya, itu untuk ininya. Tapi kalau fisiknya, sosoknya biasa aja. Ya apa bedanya dengan sama kayak Kang Surya, teman-teman di belakangnya sama kayak saya, fisiknya sama biasa aja. Itulah disebut satria atau pening itu terhijab, itu ya itu orang biasa melihat biasa aja. Tapi hanya orang tertentu yang bisa, oh ini ada beberapa teman daerah sini juga pernah mimpi gitu kan, itu dikasih ada orang sini itu katanya bukan orang biasa itu nih. Dia awalnya bingung, begitu ketemu sama saya cerita ngobrol ngalung ngidul ya, bla 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 bla. Oh ini yang dimaksud. Saya bilang ya jangan, tidak baik ya. Artinya makanya dia tersamar itu karena apa? Tersamar atau terhijab atau terpingit sama saja karena dia bekerja secara ruhiyah. Fisiknya biasa aja, sama aja kayak kita kok. Disebut manusia setengah dewa itu ya gitu. Biasa aja, tapi dia tahu ada ininya di Bopo Bopo Sri Teguh Bunga Dharma, bahwa Satria Piningit pemeran utamanya dia tahu dari awal hingga akhir pekerjaannya, dia tahu. Nah, itu benar. Jadi dia tahu harus bagaimana, seperti apa pelaksanaannya, dia tahu. Dia sudah punya blueprint. Nah itu. Tapi dia, nah ini saya bisa bocorkan salah satu blueprint yang cerita zaman lampau yang sudah terjadi. Nah itu ada di channel Abi Putra Buana. Nah itu Ambu. Itu pernah juga di share nih di sini nih sama ini Padepokan Lokajaya. Ada itu Ambu itu Bumi Pajajaran ya. Nah itu yang membimbing beliau itu Sang Kinasih atau Putra Batara Indra. Ya. Oke. Nah, saya mau bertanya nih. Ya, itu kan di Joyoboyo juga dikatakan bahwasannya nanti munculnya setelah goro-goro. Yang diarti goro-goro itu seperti apa ini? Apakah memang untuk seluruh Nusantara saja, atau maksudnya untuk Nusantara saja, ataukah untuk seluruh bumi ini nih? Setelah goro-goro kan baru muncul nih. Seluruh bumi. Nah, sebenarnya goro-goro itu bukan hanya bukan goro-goro dalam pengertiannya berantem, orangnya berantem ya, atau perang. Artinya itu memang sudah tercipta perang itu, artinya karena kekuasaan. Tapi goro-goro yang dimaksud ini adalah ada perubahan zaman ya, ada perubahan zaman di mana itu siklus alam ya, itu siklus alam. Nah, disebut siklus alam sini artinya alamlah yang memperbaiki dirinya, disebut peremajaan. Nah, goro-goro itu tapi tentu dibantu oleh dari langit, namanya pagebluk, aura pagebluk. Nah, aura pagebluk itu sudah turun, auranya itu di puncak Merapi. Itu tanggal 28 Mei 2001. Ya, itu di puncak Merapi itu cahayanya, itu aura. Nah, sampai saat ini, detik ini pun para leluhur kita
itu rapat di daerah Merapi semuanya, ya, di kawahnya. Nah, makanya ada terjadi ini, terjadi itu di Merapi, ya. Nah, termasuk, jadi ini sebuah semua pergantian di dalam pelaksanaan goro-goro ini, pergantian. Jadi alam. Jadi di Jawa disebut pagebluk itu seolah-olah kayak keranda atau penyakit. Nah, pagebluk yang sekarang ini adalah bukan hanya sekedar penyakit, bukan. Ya. Tapi dia terhadap kejadian karena sudah semua rumah ini sudah berapa miliar rumah di seluruh dunia sudah kena ketukan, bukan kutukan ya, ketuk ya, ditandai tanda centang oleh pasukan pagebluk tersebut, ya. Jadi apa ya, sebentar dulu, ada motor lewat, saya di pinggir jalan ini. Jadi goro-goro yang dimaksud itu pada akhirnya bukan saja penyakit, tapi alam meremajakan dirinya, kejadian alam, kecelakaan dan segala macamnya. Jadi semua terpanggil. Jadi makanya disebut di situ ada pagi sakit, sore meninggal, atau sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal. Nah, artinya apa itu? Itu kan juga bahasa Siloka. Bisa saja kita masih ngobrol begini malam ini, tahu-tahu besok paginya ada kejadian apa. Nah, itu takdir. Nah, itu semua sudah digarisbawahi oleh pagebluk tersebut. Ya, jadi bukan saja penyakit. Jadi bukan saja penyakit, tapi lebih kepada terpanggil untuk melaksanakan dharmanya sesuai karmanya. Kira-kira begitu. Ada lagi? Nah, saya manggilnya apa nih, Kang? Mas Umar boleh, Kang Umar boleh. Untuk Kang Umar ya, saya mau tanya sesuatu. Kira-kira menurut Kang Umar ya, menurut Kang Umar itu kapan sih goro-goro itu akan terjadi itu, dan bagaimana kita menghadapinya itu? Goro-goro terjadi, bagaimana kita menghadapi? Nah, goro-goro terjadi kan sebenarnya sudah terjadi sekarang dari kemarin.